Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus seorang dosen yang ditemukan sudah tidak lagi bernafas di sebuah kostel atau kos-kosan hotel di kawasan Semarang, teman-teman. Ini update terbarunya kan terkait dengan dugaan salah satu oknum polisi AKBP Basuki yang memang sudah dilakukan patsus keterangan dari Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, yang mengatakan bahwa adanya dugaan hubungan asmara antara korban dengan AKBP Basuki dan ini berhubungan juga dengan motif dan penyebab kenapa dosen dari Universitas 17 Agustus Semarang ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada Senin 17 November 2025 lalu sekitar ditemukannya jam setengah 6 pagi atau setengah 5 pagi. Ini juga masih belum clear ya. Nah, ada beberapa temuan terbaru. Misalnya kalau aku kutip di sini dari sejumlah media, adanya keterangan dari dokter secara lisan ke keluarga di awal-awal selesai otopsi. Nah, dokter ini bilang ke keluarga bahwa dosen Levi ini ada kayak jantungnya robek, dugaannya karena aktivitas yang berlebihan. Nah, masyarakat kan sekarang juga udah tahu bahwa pada saat ditemukan pertama kali, dosen ini kondisinya itu dalam tidak pakai pakaian sehelai pun dan di lantai. Itu menjadi teka-teki. Yang kedua adalah ternyata dikatakan di sini temuannya bahwa ada salah satu statement kan bahwa di 2 hari berturut-turut sebelum hari Senin, hari kejadian, dosen Levi ini kan dibawa ke rumah sakit ya. Kalau kata Kombes Pol Artanto, itu ada ditemukan parkir karcis Rumah Sakit Telogorejo tanggal 16 November 2025. Dan sehari sebelumnya juga sama ke rumah sakit. Nah, ini ternyata setelah dilakukan pendalaman, Dokter Levi itu seharusnya dilakukan kayak rawat inap karena permasalahan yang dihadapi itu bukan sekedar sakit flu atau masuk angin, tetapi ini sudah masuk dalam tekanan darah dan juga gula yang sangat kritis. Ada dugaan bahwa dosen Levi ini dipaksa pulang oleh siapakah itu? Apakah itu adalah AKBP Basuki? Salah satu statement dari kuasa hukum juga mengatakan ya, Zainal Abidin Petir bilang bahwa kenapa begitu ya korban itu terus disuruh pulang padahal di rumah sakit bilang harusnya dirawat inap. Terus disuruh berhubungan gitu. Terus dibilang aktivitas berlebihan itu menjurus ke sana. Nah, makanya menjadi salah satu indikasi sekarang yang sedang dilakukan pendalaman terkait dengan cairan khas pria yang diduga itu ditemukan di spray atau bagian lainnya yang ada di TKP. Karena ada beberapa data juga sedang didalami saat ini karena ada ditemukan kayak baju dari AKBP Basuki dan juga korban serta juga cairan tertentu, tapi itu belum tentu miliknya AKBP Basuki atau bukan. Ya, kita kan berpikir positifnya, itu kan mereka bukan tinggal di rumahnya. Jadi itu kostel, hanya kayak hotel gitu teman-teman, dan dikatakan dari pihak hostelnya bilang bahwa dokter Levi apa dosen Levi itu memang tidak tinggal di situ, dia hanya sering menginap aja kayak ya sehari 2 hari karena dengan momentum tertentu, tetapi tidak tinggal di situ. Bisa aja itu adalah milik tamu yang lain misalnya seperti itu. Nah, kalau itu terbukti misalnya cairan khas pria tersebut miliknya AKBP Basuki, tentunya ini harus berhubungan dengan alibinya, dengan rekonstruksinya nanti. Kalau seandainya, wah tiba-tiba nih misalkan ya, uh, Ibu Levi itu tiba-tiba pingsan, nggak ngapa-ngapain kok, cuma tidur doang. Terus kok ada cairan ini, itu kan tidak sesuai dengan petunjuk yang ada di lapangan. Dan ini berhubungan dengan alibinya. Nah, kemudian juga ditemukan ada sejumlah obat-obatan. Apakah ini pure obat-obatannya hanya untuk berhubungan dengan sakit yang tadi, atau ada yang lain lagi? Ini masih dalam pendalaman. Tetapi yang menurut aku juga menjadi concern sekarang ini, kalau dari kuasa hukum kan bilang, katanya ini Polda ini akan mengenakan pasal 359 untuk AKBP Basuki, yang saat ini sedang dalam patsus ya. Tapi patsusnya itu karena kasus terkait dengan etika diduga itu ya tinggal bersama dengan perempuan yang belum menikah secara resmi. Apakah sudah menikah secara agama? It's another story, tapi secara resmi itu belum.
Nah, ini kan yang dikenakan dugaannya adalah pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal. Kuasa hukumnya tanya, lalainya karena apa? Nah, apakah ini adalah indikasi, waduh, kok lama banget ini kayaknya penyidikannya? Apakah jangan-jangan dicari pasal yang meringankan? Sebenarnya AKBP Basuki ini 2 tahun lagi sudah mau pensiun loh. Sayang banget ya, menutup masa pengabdiannya dengan cerita yang membuat heboh masyarakat Indonesia. Nah, pasal 5359 KUHP mengatur tentang pidana bagi seseorang karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Bunyinya begini, barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya, menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Maksudnya gimana ini? Ini ringan banget ya, 5 tahun dan 1 tahun. Oke, penjelasannya, kelalaian itu apa definisinya? Kesalahan yang terjadi akibat kurang berhati-hati, kurang perhatian atau teledor. Seseorang dianggap lalai jika tidak melakukan kehati-hatian yang semestinya diwajibkan oleh hukum. Menurut aku tidak bisa diberikan untuk pasal ini, karena kan ini lebih kayak dokter, atau kayak petugas medis, atau petugas yang lainnya begitu. Dia lalai menjalankan tugasnya secara hukum gitu. Kalau untuk AKBP Basuki, apakah lalai? Nggak masuk menurut aku. Kecuali ya, beliau adalah dokter. Oke. Menyebabkan orang lain meninggal gitu. Adanya hubungan sebab akibat antara tindakan lalai pelaku dengan kematian korban. Oke. Contoh penerapannya sering diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas di mana pengemudi lalai sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Oke, kalau itu kita make sense. Tetapi kalau untuk kejadian dari kasus ini kayaknya agak sulit kalau dikenakan pasalnya kelalaian. Alasannya begini teman-teman. Kan ada petunjuk tadi, harusnya kan dosen Levi itu dirawat di rumah sakit, tapi dugaannya dipaksa pulang. Apakah itu sebuah kelalaian? Ataukah itu sebuah kayak penyiksaan? Terus kan kondisi terakhirnya nggak pakai baju. Terus ditemukan dugaannya ada cairan khas pria. Apakah itu kategorinya kelalaian? I don't know. It doesn't make sense, terlalu memaksakan. Makanya banyak masyarakat dan kuasa hukum aku melihat kayaknya gini. Kayaknya mereka ini sedang dugaannya gitu kan ya. Merancang sebuah cerita kronologi agar cocok sama pasalnya. Aku rasa penyidik, please bukalah kasus ini seterang benderangnya. Jangan mengorbankan nama baik kepolisian lagi. 17 November loh kejadiannya. Bahkan juga kita tahu ada keterangan dari Kabid Humas Polda Jateng, kejanggalan yang paling nyata adalah AKBP Basuki itu kan telat melaporkan kejadiannya ke Polsek Gajah Mungkur karena dia itu justru menghubungi rekannya terlebih dulu adalah Hananto. Bahkan juga kalau aku lihat di kronologi awal, dia ini langsung menghubungi adalah petugas penjaga kostel tersebut, baru ke divisi-divisi yang kayak kantor polisinya, bahkan kantor buat Inavis dan sebagainya. Menurut aku itu udah indikasi hal yang sangat janggal sekali. Mau kamu orang kepolisian, atau tentara, atau seperti apa, kalau kita melihat orang yang kita sayangi ya, suka tidak suka memang sudah mengarah ke situ, pasti kita bakal panik, pasti kita akan langsung menghubungi adalah ambulans. Tolong dong selamatkan orang yang saya sayangi ini. Mau kamu polisi, presiden, pasti reaksinya seharusnya adalah seperti itu. Tetapi dengan melihat kondisi bahwa yang dihubungi adalah kantor kepolisian, petugas depan, padahal sebagai seorang polisi, menurut aku AKBP Basuki pasti punyalah nomor rumah sakit, ambulans buat dipanggil. Jadi, apakah ini sebuah kesengajaan dihabisi dengan tanda kutip? I don't know nih, ini bagian yang masih penuh dengan teka-teki karena sampai sekarang ya dari pihak penyidik juga masih fokus secara prosedural, kode etiknya dulu dan sebagainya. Tapi kan dari pihak keluarga mengatakan lewat kuasa hukumnya bilang begini bahwa tolong dong dibuka semuanya secara detail. Kami keluarga tidak meminta kompensasi apapun kalau memang ada kelalaian karena apa. Nah, dugaan masyarakat kan dengan foto-foto yang diterima oleh pihak keluarga di awal kejadian tapi sudah tidak muncul lagi. Kan katanya keluarga bilang ada foto yang dikirim tapi sudah terhapus, katanya ada noda merah yang di paha, di perut. Apakah itu adalah indikasi ciri-ciri orang yang baru aja melahirkan secara paksa? Ya, you know lah, aku buat bahasanya secara halus ya. Apakah mengarah ke situ?
Tetapi dari keterangan dokter yang secara lisan, tidak ada indikasi kayak kekerasan dari luar gitu loh. Tapi apakah ada yang lainnya? Bagian detail sensitifnya ditemukan tidak? Cairan khas pria juga atau seperti apa? Nah, salah satu dugaan masyarakat yang menilai bahwa dengan kata-kata aktivitas fisik yang luar biasa, ya kalau aku tangkap di sini, apakah ada aktivitas berhubungan badan yang sebegitu hebatnya sampai korban tidak bisa menahannya karena lagi kondisi sakit, darahnya tinggi, kemudian juga tekanannya juga nggak baik, harusnya dirawat tapi malah diperlakukan seperti itu. So, kalau itu memang betul yang terjadi, aku rasa tidak cocok kalau dikenakan dengan pasalnya adalah kelalaian. Lantas bagaimana dengan keterangan dari pihak istri sah dari AKBP Basuki ini? Kita lihat di media bahwa sudah dilakukan pemeriksaan ya, tapi menurut aku sih dugaanku ya, kayaknya istrinya juga sudah tahu sih ya, karena kan ya kita ketahui dosen Levi ini juga sudah masuk ke kartu keluarganya keluarga dari AKBP Basuki dengan keterangannya adalah lain-lain gitu. Itu kan sudah masuk di sana. Apakah dari pihak istri tidak curiga begitu? Ataukah sudah terjadi pernikahan siri? Biasanya sih banyak masyarakat ya di daerah, di kota juga banyak sih. Mereka itu juga ya punya pasangan lebih dari satu, tapi yang sah secara negara cuma satu, tapi yang lainnya itu hanya secara agama. Apakah ini terjadi pada case ini? Ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Cuman kalau aku lihat sampai sekarang ada banyak kejanggalan kalau ini diberikan pasalnya adalah pasal yang kelalaian. Aneh sih menurut aku. Sekali lagi terus berjuang buat keluarga dosen Levi ini karena apapun yang terjadi kita bukan ngomongin moral ya. Menurut aku kita juga harus fair, kita ngomong masalah pidana. Kalau masalah moral, hubungan sama Tuhan, dosa, pahala, ya sudah itu urusan kita masing-masing. Jangan sampai hanya karena kita melakukan dosa yang berbeda, lantas kita merasa lebih suci atau lebih baik. Kita fokus adalah pada unsur pidananya, dan dosen Levi juga berhak dan harus mendapatkan keadilan dari apa yang terjadi pada dirinya. Kalau memang ada unsur pidana, please dibongkar. Tapi kalau memang pure ini adalah kalau dalam tanda kutip adalah kecelakaan, ya harus dibuktikan juga dalam persidangan nanti. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.